Bab 1041. Peri Tanxiang langsung memerah wajahnya ketika mendengar ucapan Dandan. Ia segera melempar makhluk kecil itu dan menamparnya. Di sampingnya, Kong Ling yang biasanya tenang dan anggun juga terlihat sedikit tersipu. Kedua wanita itu kemudian menatap Lu Ming dengan ekspresi aneh. Mereka tampak berpikir bahwa Lu Ming telah melatih hewan peliharaan spiritualnya menjadi makhluk yang tidak tahu malu seperti itu. Lu Ming merasa sangat tidak adil. Ia sama sekali tidak pernah mengajari Dandan melakukan hal-hal seperti itu. Makhluk kecil itu sejak awal memang sudah sangat licik dan tidak tahu malu. Namun di mata Peri Tanxiang dan Kong Ling, Dandan jelas merupakan hewan peliharaan spiritual Lu Ming. Karena penampilannya seperti kura-kura kecil dan selalu berada di dekat Lu Ming, mereka tentu mengira bahwa sifatnya dipengaruhi oleh tuannya. Lu Ming hanya bisa mengutuk Dandan berkali-kali dalam hatinya. Reputasinya hampir hancur karena makhluk kecil itu. Dandan sendiri masih tidak merasa bersalah. Ia kembali berlari mendekat sambil berbicara dengan nada yang genit. Melihat itu, Lu Ming langsung menangkapnya dan melemparkannya ke dalam diagram gunung dan sungai. Setelah itu Lu Ming merasa sedikit canggung. Ia memberi salam kepada kedua wanita itu dan mengatakan bahwa ia harus pergi terlebih dahulu. Peri Tanxiang kemudian bertanya kemana Lu Ming akan pergi. Lu Ming menjelaskan bahwa ia berencana menuju kota suci sambil berlatih kultivasi di sepanjang perjalanan. Setelah mengucapkan perpisahan, Lu Ming segera berubah menjadi cahaya dan terbang pergi. Peri Tanxiang memandang ke arah kepergian Lu Ming dengan mata berkilau. Menurutnya, pemuda itu jauh lebih misterius daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Tidak lama kemudian Peri Tanxiang dan Kong Ling juga pergi. Sejak saat itu Lu Ming melanjutkan perjalanan sambil berlatih kultivasi. Ia tidak terburu-buru. Kadang ia berhenti ketika mendapatkan pencerahan dan merenungkan pemahaman tentang niat langit dan bumi. Lebih dari 30 buah pemurnian roh yang ia peroleh sebelumnya juga telah ia gunakan satu persatu. Energi buah-buah itu meresap ke dalam embrio roh miliknya. Ketika kelak ia menembus ke alam dewa roh, roh ilahinya akan menjadi jauh lebih padat daripada milik orang biasa. Dengan demikian peluangnya untuk melewati kesengsaraan surgawi juga akan jauh lebih besar. Lu Ming terus berjalan dan berhenti dari waktu ke waktu. Setelah 7 hari, ia baru menempuh jarak beberapa juta mil. Suatu hari ia tiba di wilayah sebuah sekte kecil bernama Sekte Kabut Hitam. Dibandingkan dengan seluruh benua tengah, sekte ini hanya termasuk kekuatan kecil. Sekte tersebut hanya memiliki beberapa ahli alam dewa roh. Namun sekte itu memiliki susunan teleportasi. Lu Ming berencana menggunakan susunan teleportasi itu untuk melintasi kehampaan dan menuju ke barat. Benua tengah terlalu luas. Wilayah gurun timur saja memiliki ratusan daerah besar, namun luas benua tengah bahkan 7 hingga 8 kali lebih besar daripada gurun timur. Jika ia terbang sendiri menuju kota suci, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Lu Ming tiba di sebuah kota besar dekat Sekte Kabut Hitam, ia mendengar berita mengejutkan. Ternyata susunan teleportasi milik Sekte Kabut Hitam telah dikuasai oleh aula berdarah dingin. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan susunan teleportasi itu untuk pergi. Aula berdarah dingin sedang mencari seseorang dan telah mengirim banyak ahli untuk mengawasi tempat itu. Mendengar kabar ini, Lu Ming langsung teringat kejadian di taman obat kuno sebelumnya. Kemungkinan besar aula berdarah dingin masih mengejar orang yang telah mencuri harta dari taman obat itu. Ia tidak tahu benda apa yang dicuri, tetapi jelas benda itu sangat berharga hingga membuat aula berdarah dingin mengerahkan begitu banyak ahli. Lu Ming sempat mengamati daerah sekitar Sekte Kabut Hitam. Ia melihat banyak ahli dari aula berdarah dingin berjaga di sana. Keesokan harinya Lu Ming meninggalkan wilayah Sekte Kabut Hitam dan menuju kekuatan lain. Beberapa hari kemudian ia tiba di ibu kota negeri kuno Angin Suci. Negeri kuno ini juga merupakan kekuatan kuno yang memiliki beberapa ahli alam dewa roh. Di ibu kota kerajaan itu juga terdapat susunan teleportasi. Namun ketika Lu Ming memasuki sebuah rumah makan, ia kembali mendengar kabar buruk. Susunan teleportasi di negeri kuno Angin Suci juga telah dikuasai oleh aula berdarah dingin. Bahkan susunan teleportasi milik lebih dari 10 kekuatan kecil di wilayah sekitar semuanya berada di bawah kendali aula berdarah dingin. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi menggunakan susunan teleportasi. Banyak orang merasa kesal, tetapi mereka tidak berani menentang. Aula berdarah dingin adalah kekuatan besar yang memiliki kaisar. Lu Ming akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah penginapan di ibu kota negeri Angin Suci sambil mengamati situasi.
Setiap hari ia berlatih kultivasi di penginapan dan sesekali keluar untuk memeriksa keadaan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Namun aula berdarah dingin masih mengendalikan semua susunan teleportasi. Beberapa orang yang memiliki urusan mendesak mulai menjadi gelisah. Akhirnya banyak orang memutuskan untuk pergi dengan cara terbang tanpa menggunakan susunan teleportasi. Namun untuk menuju ke barat mereka harus melewati pegunungan yang sangat luas. Pegunungan itu membentang dari utara ke selatan sepanjang puluhan juta mil dan dipenuhi binatang buas kuat. Jika seseorang terbang sendirian melewati pegunungan itu, kemungkinan besar ia hanya akan mencari kematian. Namun di sebelah barat negeri kuno angin suci terdapat dataran luas di tengah pegunungan. Konon dataran itu terbentuk akibat pertempuran dua kaisar pada masa lampau. Salah satu serangan kaisar membelah pegunungan dan menciptakan celah besar yang menghubungkan kedua sisi pegunungan. Lebar dataran itu mencapai puluhan ribu mil. Jalur itu jauh lebih aman dibandingkan terbang langsung melewati pegunungan. Walaupun demikian, masih ada banyak binatang buas di sana. Karena itu, orang-orang biasanya berkumpul dalam kelompok besar sebelum melintasi dataran tersebut. Hari itu, puluhan ribu orang berkumpul di ibu kota negeri angin suci dan terbang menuju barat bersama-sama. Luming juga bergabung dengan kelompok itu. Mereka segera melihat deretan pegunungan raksasa menjulang tinggi hingga menembus awan. Di tengah pegunungan itu terdapat dataran luas yang menjadi jalur menuju barat. Kelompok besar itu terbang menuju dataran tersebut. Sepanjang perjalanan mereka terus mendengar raungan berbagai binatang buas. Beberapa raungan bahkan berasal dari makhluk tingkat dewa roh yang sangat menakutkan. Semua orang meningkatkan kecepatan agar bisa melewati wilayah berbahaya itu secepat mungkin. Namun tiba-tiba cahaya merah darah memenuhi udara di depan mereka. Aura darah melonjak ke langit dan langsung menutup jalan seluruh rombongan. Banyak orang langsung terkejut. Tidak lama kemudian seseorang menyadari siapa yang menghalangi jalan mereka. Para ahli dari aula berdarah dingin telah muncul dan memblokir jalur itu. Suasana langsung menjadi gaduh. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan jalur ini pun telah dijaga oleh aula berdarah dingin. Bab 1042. Cahaya merah darah bergetar di udara. Dari segala arah, sinar merah melesat dan berhenti di langit. Dalam waktu singkat, para ahli berjubah merah darah muncul satu demi satu, mengelilingi seluruh rombongan. Tatapan mereka dingin dan penuh tekanan. Mereka semua adalah ahli dari aula berdarah dingin. Di antara mereka bahkan terdapat banyak ahli dengan aura yang sangat menakutkan. Beberapa orang langsung menyadari sesuatu. Jumlah ahli tingkat dewa roh di tempat itu ternyata sangat banyak. Hanya ahli tingkat dewa roh saja jumlahnya sudah lebih dari 20 orang. Di langit, beberapa ahli aula berdarah dingin berdiri sebagai pemimpin. Seorang lelaki tua berambut putih menyatakan bahwa semua susunan teleportasi di wilayah sekitar telah mereka kuasai. Orang yang mencuri harta dari aula berdarah dingin pasti sedang terburu-buru meninggalkan wilayah tersebut. Karena tidak dapat menggunakan susunan teleportasi, orang itu hanya bisa melarikan diri dengan terbang. Kemungkinan besar orang yang mereka cari berada di antara kerumunan besar itu. Seorang pria bertubuh kekar kemudian melangkah maju. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya dan menutupi hampir 10.000 orang yang berada di dataran. Beberapa orang dalam kerumunan mulai bertanya mengapa mereka dihentikan. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyinggung aula berdarah dingin. Namun pria bertubuh kekar itu hanya menjelaskan bahwa di antara mereka ada seseorang yang dibutuhkan oleh aula berdarah dingin. Karena itu mereka semua harus diperiksa. Ada orang yang bertanya apakah orang yang dicari memiliki ciri tertentu. Namun aula berdarah dingin bahkan tidak mengetahui seperti apa orang tersebut. Mereka tidak tahu jenis kelamin ataupun identitasnya. Karena itu mereka memutuskan untuk menahan semua orang di tempat itu. Kerumunan menjadi semakin gelisah. Kemudian pria bertubuh kekar itu mengeluarkan perintah yang membuat semua orang marah. Ia meminta seluruh orang menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Jika mereka ingin mencari barang yang dicuri, cara paling mudah adalah memeriksa semua cincin penyimpanan. Banyak orang langsung menolak. Bagi seorang kultivator, cincin penyimpanan berisi seluruh kekayaan dan rahasia mereka. Tidak ada seorang pun yang rela menyerahkannya begitu saja. Namun pria bertubuh kekar itu hanya tersenyum dingin. Ia menyatakan bahwa hari itu semua orang harus menyerahkannya, baik mereka mau maupun tidak. Seseorang dalam kerumunan tidak dapat menahan amarahnya dan mengatakan bahwa aula berdarah dingin terlalu angkuh.
Benua Tengah tidak hanya memiliki satu kekuatan penguasa. Ucapan itu langsung membuat wajah pria bertubuh kekar menjadi dingin. Sebuah tombak merah darah muncul di tangannya. Dalam sekejap tombak itu menembus kehampaan seperti kilat merah. Seorang lelaki tua dalam kerumunan mencoba mundur dengan panik sambil melepaskan seluruh auranya. Namun semua itu tidak berguna. Tombak merah darah menembus tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah dataran dan langsung tewas. Banyak orang menarik napas dingin. Aura lelaki tua itu sebelumnya sangat kuat. Ia jelas merupakan ahli tingkat pertama alam dewa roh. Namun ia terbunuh dalam satu serangan saja. Kekuatan pria bertubuh kekar itu benar-benar mengerikan. Ia menyatakan bahwa siapapun yang berani mempertanyakan aula berdarah dingin hanya akan mencari kematian. Suasana menjadi sunyi. Banyak orang mulai berkeringat dingin. Kekuatan penguasa seperti aula berdarah dingin memang sangat menakutkan. Bagi mereka, bahkan ahli tingkat dewa roh dari kekuatan kecil pun tidak lebih dari semut. Pria bertubuh kekar kembali memerintahkan semua orang untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Orang pertama yang berada paling dekat dengannya akhirnya menyerah karena ketakutan. Ia melepaskan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Melihat itu, semakin banyak orang terpaksa mengikuti. Di antara kerumunan, Luming mengerutkan kening. Ia dapat merasakan bahwa pria bertubuh kekar itu sangat kuat. Kemungkinan besar ia berada di tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat alam dewa roh. Di alam dewa roh, perbedaan satu tingkat saja sudah sangat besar. Apalagi perbedaan beberapa tingkat sekaligus. Namun pada saat itu teriakan keras tiba-tiba muncul dari kerumunan. Beberapa orang tidak rela menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Mereka mengajak semua orang untuk menerobos bersama. Jumlah mereka puluhan ribu orang, sedangkan ahli aula berdarah dingin hanya beberapa ratus. Jika mereka menyerang bersama, masih ada kemungkinan untuk melarikan diri. Teriakan itu langsung memicu kekacauan. Banyak orang mulai menyerbu ke berbagai arah. Dataran luas itu langsung menjadi kacau. Melihat hal itu, pria bertubuh kekar mengeluarkan raungan penuh niat membunuh. Ia memerintahkan semua ahli aula berdarah dingin untuk membunuh tanpa belas kasihan. Para ahli aula berdarah dingin segera melepaskan aura mereka. Cahaya merah darah memenuhi udara. Lebih dari 20 ahli tingkat dewa roh serta banyak kultivator tingkat tinggi alam embrio roh melancarkan serangan. Cahaya pedang, cahaya sabit, dan kekuatan tinju berwarna merah darah melesat ke segala arah. Jeritan menyedihkan segera terdengar. Dalam sekejap ratusan orang tewas dan tubuh mereka berserakan di tanah. Sebuah cahaya tombak menembus udara menuju Luming. Luming melayangkan satu pukulan dan menghancurkan cahaya tombak itu. Tubuhnya segera bergerak seperti kilat menuju pegunungan di sebelah kiri. Ia tahu bahwa jika berlari menuju dataran terbuka, ia pasti akan dikejar dan dibunuh. Hanya dengan memasuki pegunungan ia bisa memanfaatkan medan yang rumit, serta keberadaan binatang buas untuk menghindari para ahli aula berdarah dingin. Namun salah satu ahli memperhatikan gerakannya. Cahaya merah darah berkumpul di tangan ahli itu dan berubah menjadi sinar tombak yang menusuk ke arah Luming. Luming mengerahkan teknik gerakan tubuhnya dan berhasil menghindari serangan itu. Ia terus berlari dengan kecepatan penuh. Di dataran, jeritan kematian terus terdengar. Mayat berjatuhan dan darah memenuhi udara. Beberapa ahli aula berdarah dingin bahkan menggunakan teknik haus darah untuk menyerap ki darah dari para korban. Di antara mereka terdapat beberapa ahli yang sangat mengerikan. Pria bertubuh kekar serta dua tetua lain memiliki kekuatan luar biasa. Setiap serangan mereka mengguncang langit dan bumi. Di bawah telapak tangan mereka, banyak ahli langsung terbunuh. Beberapa ahli kuat dari kerumunan mencoba melawan. Namun mereka bukan tandingan dan satu demi satu gugur. Ada juga orang yang akhirnya ketakutan dan menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Namun masih banyak yang tetap melarikan diri dengan putus asa. Di tengah kekacauan itu, Luming tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Ia menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Orang itu adalah Zhou Xin. Keadaan Zhou Xin sangat menyedihkan. Ia juga sedang berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Luming segera menariknya dan membawa Zhou Xin bersamanya. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan tinggi menuju pegunungan. Namun seorang tetua dari aula berdarah dingin telah memperhatikan mereka. Tetua itu segera mengejar dengan aura yang menakutkan.
Kekuatan tetua tersebut bahkan lebih kuat daripada ahli tingkat pertama alam dewa roh biasa. Kemungkinan besar ia adalah ahli tingkat kedua alam dewa roh. Lu Ming menarik Zhou Xin sambil menggunakan teknik 9 naga penjejak langit. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat ke depan. Namun karena membawa seseorang, kecepatannya sedikit berkurang. Tetua itu dengan cepat mendekat. Ia melayangkan satu pukulan. Kepalan tangan merah darah melesat menuju Lu Ming. Di tengah jalan, seorang kultivator lain mencoba menghalangi serangan itu. Namun tubuhnya langsung hancur menjadi debu oleh kekuatan pukulan tersebut. Bab 1043. Lu Ming segera melepaskan Zhou Xin dan mengerahkan kekuatan naganya. Teknik penekan surga penjara diaktifkan hingga batas tertinggi, lalu ia melayangkan sebuah pukulan. Benturan dahsyat terjadi. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan ia mundur beberapa langkah. Ki dan darah di dalam tubuhnya bergolak. Tenggorokannya terasa manis dan ia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan tetua itu terlalu besar. Ia berada pada tingkat kedua alam dewa roh, beberapa kali lebih kuat dibandingkan tingkat pertama. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan teknik penekan surga penjara hingga batas maksimal dan hampir mampu menahan serangan itu, ia tetap terluka. Tetua dari aula berdarah dingin juga terkejut. Ia tidak menyangka seorang kultivator pada lingkaran besar alam embrio roh mampu menahan pukulannya dan tetap hidup. Karena keterkejutannya, ia sempat berhenti sejenak. Pada saat itu energi inti dari batu dimensi mengalir ke tubuh Lu Ming. Tanpa ragu ia menarik Zhou Xin dan menggunakan teknik 9 naga penjejak langit untuk melesat ke depan. Lu Ming tidak mungkin meninggalkan Zhou Xin begitu saja. Dahulu Zhou Xin pernah memberinya giok ungu yang berisi batu nanyuan. Sekarang ketika Zhou Xin berada dalam bahaya, Lu Ming tentu tidak akan berpaling. Keduanya melarikan diri dengan cepat. Baru setelah itu tetua aula berdarah dingin menyadari apa yang terjadi. Niat membunuhnya langsung meledak dan ia mengejar dengan marah. Di depan mereka beberapa ahli aula berdarah dingin juga menyerbu. Serangan dari seorang ahli lingkaran besar alam embrio roh menyapu ke arah mereka berdua. Jika sendirian, Lu Ming tidak akan takut menghadapi serangan itu. Namun karena membawa Zhou Xin, ia harus melindunginya. Jika ia menyerang untuk menahan serangan itu, kecepatannya pasti akan berkurang, dan tetua di belakang akan segera menyusul. Tetua itu berteriak keras agar mereka menyerahkan cincin penyimpanan. Zhou Xin menggertakkan giginya. Wajahnya penuh kecemasan, tetapi ia tetap tidak berniat menyerahkan cincin penyimpanannya. Melihat keadaan itu, Lu Ming mengambil keputusan. Ia menyampaikan pesan kepada Zhou Xin agar tidak melawan. Zhou Xin segera mengangguk. Cahaya muncul di antara alis Lu Ming dan diagram gunung serta sungai terbang keluar. Diagram itu menggulung Zhou Xin dan memasukkannya ke dalam ruang di dalamnya. Kini hanya Lu Ming yang tersisa. Kecepatannya langsung meningkat tajam. Ia melesat melewati ahli aula berdarah dingin tingkat lingkaran besar alam embrio roh dan menghancurkannya dengan kekuatan yang dahsyat. Menggunakan teknik 9 naga penjejak langit, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melintas di udara. Untuk sesaat bahkan tetua aula berdarah dingin tidak dapat mengejarnya. Tetua itu sangat terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pemuda pada tingkat embrio roh dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ia mencoba mengejar sekuat tenaga, tetapi jarak antara mereka justru semakin jauh. Tidak sampai 2 menit kemudian Lu Ming telah memasuki pegunungan di samping dataran. Pegunungan itu dipenuhi binatang buas yang menakutkan. Tidak lama setelah masuk, Lu Ming bertemu beberapa binatang buas tingkat embrio roh. Ia langsung melewati mereka tanpa berhenti. Tetua aula berdarah dingin masih mengejar dari belakang. Lu Ming hanya bisa terus berlari secepat mungkin. Tiba-tiba seekor harimau hitam raksasa muncul di hadapannya. Tinggi harimau itu lebih dari 10 meter, seperti sebuah bukit kecil. Aura mengerikan menyelimuti sekitarnya. Raungan harimau itu mengguncang langit dan awan. Harimau tersebut memiliki garis keturunan binatang ilahi yang sangat kuat. Namun ia memilih tetap hidup sebagai binatang buas di pegunungan daripada berubah menjadi manusia. Ketika melihat Lu Ming dan tetua aula berdarah dingin, mata harimau itu memancarkan keganasan. Ia langsung menerkam Lu Ming. Lu Ming menggunakan diagram gunung dan sungai untuk menahan serangan sambil melayangkan pukulan. Namun kekuatan harimau itu terlalu besar. Lu Ming terlempar jauh dan menghancurkan puluhan batu besar. Meski demikian, target utama harimau hitam itu ternyata bukan Lu Ming. Aura Lu Ming relatif lemah,
sedangkan tetua aula berdarah dingin memancarkan ancaman besar. Setelah menampar Lu Ming sekali, harimau hitam itu langsung menyerang tetua tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Tetua aula berdarah dingin bahkan mulai tertekan oleh kekuatan harimau itu. Tidak jauh dari sana sebuah batu besar tiba-tiba meledak. Lu Ming muncul dari balik batu itu. Tanpa berhenti, ia segera melesat pergi dengan kecepatan penuh. Tetua aula berdarah dingin meraung marah tetapi tidak dapat mengejar. Ia hanya mampu bertahan dari serangan harimau hitam sambil melihat Lu Ming menghilang. Lu Ming menghapus darah di sudut mulutnya. Tamparan harimau hitam tadi membuat tubuhnya sangat kesakitan. Ia mengalami luka yang cukup serius. Namun hal itu tetap sepadan karena ia berhasil melepaskan diri dari pengejaran aula berdarah dingin. Setelah itu Lu Ming memperlambat kecepatan dan menahan auranya. Ia bergerak dengan sangat hati-hati. Jika merasakan aura binatang buas yang kuat, ia akan memutar arah untuk menghindarinya. Lu Ming menghabiskan 1 hari penuh untuk melewati pegunungan tersebut. Setelah keluar dari pegunungan, ia tidak berhenti. Ia terbang terus hingga beberapa juta mil sebelum akhirnya berhenti di tepi sungai kecil. Lu Ming mandi di sungai dan mengganti pakaiannya. Kemudian ia duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka. Untungnya lukanya hanya luka fisik. Dengan tubuh yang kuat, luka itu sembuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah pulih, Lu Ming menghela napas lega. Ia kemudian mengeluarkan Zhou Xin dari dalam diagram gunung dan sungai. Begitu muncul, Zhou Xin langsung memeriksa sekeliling dengan waspada. Ketika melihat hanya ada Lu Ming di sana, ia akhirnya merasa tenang. Lu Ming menjelaskan bahwa mereka sudah sangat jauh dari pegunungan. Zhou Xin segera membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengatakan bahwa Lu Ming telah menyelamatkannya sekali lagi. Lu Ming hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya membalas bantuan Zhou Xin sebelumnya ketika ia memberikan giok ungu yang berisi batu nanyuan. Lu Ming kemudian bertanya tentang para pelayan dan pengawal yang dahulu selalu berada di sisi Zhou Xin. Mata Zhou Xin langsung memerah. Ia menjelaskan bahwa mereka semua telah tewas. Lu Ming tidak banyak berkata-kata setelah mendengarnya. Ia kemudian bertanya di mana tempat tinggal Zhou Xin dan apakah ia perlu diantar pulang. Zhou Xin menjelaskan bahwa ia berasal dari keluarga Zhou di Gunung Yanggu. Ia juga mengundang Lu Ming untuk berkunjung ke keluarga Zhou sebagai tamu. Lu Ming mengingat peta benua tengah yang pernah ia beli sebelumnya. Gunung Yanggu berada di wilayah yang masih searah dengan perjalanannya menuju barat. Karena itu ia setuju untuk ikut bersama Zhou Xin. Zhou Xin terlihat sangat senang. Mereka berdua kemudian terbang meninggalkan tempat itu. Setelah menempuh beberapa juta mil, mereka tiba di sebuah kekuatan kecil yang memiliki susunan teleportasi. Di wilayah ini, aula berdarah dingin tidak dapat mengendalikan susunan teleportasi, karena daerah tersebut berada di bawah pengaruh benteng elang langit. Mereka menggunakan susunan teleportasi itu dan menempuh jarak ratusan juta mil dalam sekejap. Jarak itu setara dengan puluhan wilayah besar di gurun timur. Setelah itu mereka masih harus terbang selama 2 hari lagi sebelum akhirnya tiba di Gunung Yanggu. Gunung ini memiliki energi spiritual unsur api yang sangat kuat. Karena itu tidak banyak tumbuhan yang tumbuh di sana. Hanya beberapa tanaman yang memiliki sifat api yang dapat bertahan. Gunung Yanggu adalah wilayah keluarga Zhou. Dalam perjalanan Lu Ming juga mengetahui bahwa keluarga Zhou bukanlah kekuatan besar. Jumlah ahli alam dewa roh di keluarga itu bahkan dapat dihitung dengan jari. Ketika mereka tiba di wilayah Gunung Yanggu, beberapa orang langsung berseru melihat kedatangan Zhou Xin. Baru pada saat itu Lu Ming menyadari bahwa Zhou Xin ternyata adalah nona muda keluarga Zhou. Zhou Xin tersenyum ringan dan menjelaskan bahwa ayahnya adalah kepala keluarga Zhou. Namun keluarga mereka hanyalah kekuatan kecil. Tidak lama kemudian seorang pria paruh baya datang menyambut mereka. Bab 1044. Zhou Xin sangat gembira ketika melihat pria paruh baya itu dan segera terbang mendekat. Ia kemudian memperkenalkan Lu Ming kepada ayahnya. Zhou Xin menjelaskan bahwa pemuda bernama Lu Shaoqing itulah yang menyelamatkannya, sehingga ia dapat kembali hidup-hidup. Lu Ming melangkah maju dan memberi salam kepada kepala keluarga Zhou. Kepala keluarga Zhou tertawa ramah. Ia menyatakan bahwa Lu Ming adalah penyelamat putrinya dan juga dermawan keluarga Zhou. Ia mengajak Lu Ming masuk ke kediaman keluarga terlebih dahulu untuk beristirahat, sementara jamuan terima kasih akan dipersiapkan pada hari berikutnya. Lu Ming menanggapi dengan sopan.
Rombongan itu kemudian berjalan menuju kediaman keluarga Zhou. Wilayah keluarga Zhou sangat luas. Di antara puncak-puncak gunung berdiri banyak istana, pavilion, ruang kultivasi, serta tempat latihan. Udara dipenuhi ki spiritual unsur api yang sangat pekat. Jelas bahwa keluarga Zhou berlatih teknik kultivasi yang berkaitan dengan unsur api. Setelah memasuki kediaman keluarga Zhou, mereka segera menyiapkan sebuah halaman yang tenang dan elegan untuk Lu Ming. Di dalam kamar itu, Lu Ming duduk bersila. Tempat tersebut sangat cocok untuk memahami konsep api. Lu Ming kemudian memejamkan mata dan mulai memasuki kondisi kultivasi. Setelah perjalanan panjang sebelumnya, pemahamannya terhadap berbagai niat telah meningkat secara keseluruhan. Namun selain niat air yang telah mencapai tingkat keempat, niat lainnya masih belum berhasil menembus tingkat tersebut. Niat angin, api, dan petir semuanya telah sangat dekat dengan tingkat keempat, tetapi masih ada sedikit kekurangan yang belum dapat ditembus. Sementara itu, di ruang kepala keluarga Zhou, Zhou Xin berdiri di hadapan ayahnya. Mata kepala keluarga Zhou dipenuhi kegembiraan. Ia menatap Zhou Xin dan menanyakan apakah Zhou Xin benar-benar berhasil mendapatkan harta itu. Zhou Xin mengangguk. Telapak tangannya bercahaya dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Ia menyerahkan kotak itu kepada ayahnya. Kepala keluarga Zhou menerima kotak giok itu dengan tangan gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah token giok. Ia mengambil token itu dan memeriksa isinya dengan kesadarannya. Perlahan-lahan tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya berubah menjadi sangat gembira. Harta itu benar-benar sesuai dengan catatan kuno. Benda tersebut merupakan harta tertinggi. Jika keluarga Zhou dapat memanfaatkannya dengan baik, mereka memiliki harapan untuk bangkit kembali. Kepala keluarga Zhou tertawa keras karena kegembiraan. Namun Zhou Xin menjelaskan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan harta itu tidak mudah ditemukan. Kepala keluarga Zhou menarik napas panjang dan menenangkan dirinya. Ia mengakui bahwa bahan-bahan itu memang sangat sulit diperoleh, tetapi selama masih ada harapan, keluarga Zhou dapat mencarinya perlahan. Kemudian ia bertanya, bagaimana Zhou Xin dapat melarikan diri dari pengejaran Aula Berdarah Dingin. Ia telah menerima kabar bahwa Aula Berdarah Dingin mengerahkan kekuatan besar kali ini. Zhou Xin menjelaskan bahwa ia dapat melarikan diri sepenuhnya karena bantuan Lu Shaoqing. Ia juga menyebutkan bahwa Lu Shaoqing adalah seorang jenius luar biasa yang bahkan pernah mengalahkan murid kuat bernama Xue Luo. Mendengar hal itu, kepala keluarga Zhou terkejut. Ia belum pernah mendengar nama Lu Shaoqing sebelumnya. Ia kemudian meminta Zhou Xin menceritakan semua kejadian yang terjadi. Zhou Xin pun menjelaskan seluruh kisah tentang bagaimana Lu Ming menyelamatkannya serta berbagai informasi yang ia ketahui. Ketika mendengar bahwa Lu Ming memiliki sebuah harta yang menyerupai dunia kecil di dalamnya, kepala keluarga Zhou sangat terkejut. Matanya langsung memancarkan cahaya panas yang kuat. Ia menyadari bahwa harta tersebut kemungkinan besar adalah harta gua surgawi yang legendaris. Sebuah dunia kecil yang dapat menampung makhluk hidup dan memiliki ruang yang sangat luas. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat api keserakahan di matanya. Ia kemudian menanyakan dari kekuatan penguasa, mana Lu Shaoqing berasal. Zhou Xin menjelaskan bahwa Lu Shaoqing pernah mengatakan dirinya berasal dari kekuatan penguasa. Mendengar itu, kepala keluarga Zhou mengangguk. Namun pada saat itu niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Zhou Xin terkejut melihat perubahan sikap ayahnya. Kepala keluarga Zhou kemudian menjelaskan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu keluarga Zhou pernah melahirkan seorang ahli tertinggi dan hampir menjadi kekuatan besar yang hanya berada di bawah para penguasa. Namun seiring waktu keluarga Zhou terus melemah hingga menjadi seperti sekarang. Jika keadaan ini terus berlanjut, suatu hari keluarga Zhou pasti akan lenyap dari benua tengah. Harta yang diperoleh Zhou Xin memang sangat berharga, tetapi bahan-bahan yang diperlukan terlalu sulit untuk ditemukan. Namun Lu Shaoqing justru memiliki harta gua surgawi. Seorang pemuda yang begitu muda tetapi sudah memiliki kekuatan luar biasa, pasti juga memiliki teknik kultivasi, teknik bela diri, serta rahasia yang sangat hebat. Jika semua milik Lu Shaoqing dapat menjadi milik keluarga Zhou, maka keluarga Zhou memiliki kesempatan besar untuk bangkit. Kepala keluarga Zhou mengucapkan kata-kata itu dengan tatapan penuh harapan sekaligus dingin. Zhou Xin gemetar ketika menyadari maksud ayahnya. Ia menyadari bahwa ayahnya ingin menyerang Lu Shaoqing. Kepala keluarga Zhou menjelaskan bahwa mereka tidak akan langsung membunuhnya.
mereka akan terlebih dahulu menaklukkannya dan menyegel kultivasinya. Kemudian mereka akan memaksanya menyerahkan harta gua surgawi dan seluruh rahasianya. Setelah semua rahasia diperoleh, barulah mereka akan membunuhnya. Hal itu perlu dilakukan karena harta seperti itu biasanya tersimpan di lautan kesadaran pemiliknya. Jika pemiliknya mati terlebih dahulu, harta itu tidak dapat diambil. Tatapan kepala keluarga Zhou sangat dingin. Zhou Xin gemetar ketika mendengarnya. Ia mengatakan bahwa Lu Shaoqing telah menyelamatkan hidupnya 2 kali, dan ia tidak tega melakukan hal seperti itu. Namun kepala keluarga Zhou langsung memarahinya. Ia mengatakan bahwa dunia kultivasi adalah dunia yang kejam. Jika seseorang ragu-ragu dan tidak cukup kejam, ia tidak akan pernah bisa bangkit dan pada akhirnya akan mati di tangan orang lain. Orang yang ingin melakukan hal besar tidak boleh terikat oleh hal-hal kecil. Selama keluarga Zhou dapat memperoleh rahasia dan harta Lu Shaoqing, keluarga mereka memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kepala keluarga Zhou juga mengingatkan bahwa ketika Zhou Xin dikepung oleh aula berdarah dingin, ia tidak menyerahkan cincin penyimpanannya. Jika hal itu menimbulkan kecurigaan dan aula berdarah dingin menyelidiki hingga ke keluarga Zhou, maka keluarga mereka akan menghadapi bencana besar. Karena itu apapun yang terjadi, Lu Shaoqing tidak boleh dibiarkan hidup. Di bawah tekanan tatapan ayahnya, Zhou Xin akhirnya goyah. Ia menghela napas panjang dan akhirnya menyatakan akan mengikuti keputusan ayahnya. Kepala keluarga Zhou tampak puas. Ia kemudian menyusun rencana. Pada jamuan makan besok mereka akan mencampurkan bubuk qingming ke dalam makanan dan minuman. Bubuk itu tidak berwarna dan tidak berbau. Sehebat apapun tingkat kultivasi seseorang, mereka tidak akan menyadarinya. Setelah meminumnya, seseorang tidak akan mampu menggunakan esensi sejatinya. Kepala keluarga Zhou juga yakin bahwa Lu Shaoqing memiliki perasaan terhadap Zhou Xin dan tidak akan terlalu waspada terhadapnya. Ketika Lu Shaoqing meminum racun itu, ia akan jatuh ke tangan keluarga Zhou. Namun Zhou Xin masih merasa khawatir. Ia mengingatkan bahwa Lu Shaoqing bukanlah orang biasa dan mereka tidak boleh meremehkannya. Kepala keluarga Zhou mengangguk setelah mendengar hal itu. Ia menyadari bahwa dirinya hampir ceroboh. Ia kemudian memutuskan untuk melaporkan rencana tersebut kepada leluhur keluarga Zhou yang sedang berkultivasi tertutup. Jika leluhur itu keluar dari pengasingan, bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia masih dapat dengan mudah menekan Lu Shaoqing. Bab 1045. Ayah dan anak perempuan itu masih berdiskusi cukup lama sebelum Zhou Xin akhirnya meninggalkan ruangan. Ia berjalan keluar sambil memandang bulan terang di langit malam. Zhou Xin menghela napas panjang. Di dalam hatinya muncul perasaan yang rumit. Ia sadar bahwa orang seperti Lu Shaoqing adalah sosok pilihan langit yang memiliki bakat luar biasa, peluang besar, serta masa depan yang cerah. Namun dirinya berbeda. Keluarga Zhou juga berbeda. Mereka bukan jenius yang diberkati langit. Jika mereka ingin bangkit dan bertahan di dunia kultivasi yang kejam, mereka harus menggunakan berbagai cara. Perlahan-lahan keraguan di matanya berubah menjadi ketegasan. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, suara Zhou Xin terdengar dari luar kamar Lu Ming. Lu Ming menghentikan kultivasinya dan membuka pintu. Zhou Xin berdiri di ambang pintu. Hari itu ia berdandan dengan sangat indah. Penampilannya tampak seperti bunga teratai yang baru muncul dari air, lembut dan menawan. Sebenarnya Zhou Xin memang seorang wanita yang sangat cantik. Banyak pria pasti akan terpesona olehnya. Namun bagi Lu Ming, kecantikan seperti itu sudah tidak lagi mengejutkan. Ia telah bertemu terlalu banyak wanita luar biasa. Jian Yanqing, Jing Kongling, dan Tan Xiang semuanya memiliki kecantikan yang menakjubkan. Qiu Yue dan Mulan juga merupakan wanita yang sangat jarang ditemukan di dunia. Jika dibandingkan dengan mereka, Zhou Xin tampak biasa saja di mata Lu Ming. Lu Ming menyapa Zhou Xin dengan senyum tipis. Zhou Xin kemudian menjelaskan bahwa ayahnya telah menyiapkan jamuan makan untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming tidak menolak. Ia mengikuti Zhou Xin menuju halaman utama kediaman keluarga Zhou. Tidak lama kemudian mereka tiba di halaman tempat kepala keluarga Zhou tinggal. Kepala keluarga Zhou segera menyambut Lu Ming dengan senyum lebar. Di sampingnya berdiri 2 orang tetua. Tatapan Lu Ming menyapu keduanya. Ia segera menyadari bahwa keduanya memiliki aura kuat dan merupakan ahli alam dewa roh. Namun kekuatan mereka tampaknya tidak terlalu tinggi, kemungkinan berada pada tingkat pertama alam dewa roh.
Sementara kepala keluarga Zhou sendiri jelas lebih kuat. Lu Ming memperkirakan kekuatannya berada pada tingkat kedua alam Dewa Roh. Lu Ming memberi salam dengan sopan sebelum masuk ke halaman bersama mereka. Di halaman itu telah disiapkan meja besar yang penuh dengan makanan dan minuman mewah. Semua hidangan yang disajikan bukanlah makanan biasa. Ada urat naga, sayap burung petir, lobster api berusia 1000 tahun, serta berbagai makanan langka lainnya. Semua itu merupakan bahan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi kultivator. Harganya sangat mahal dan hampir tidak mungkin dilihat oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Semua orang kemudian duduk. Zhou Xin menuangkan anggur untuk semua orang. Ia mengangkat gelas dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lu Ming karena telah menyelamatkannya. Lu Ming merasa sedikit tidak enak hati karena ayah dan anak dari keluarga Zhou bersikap terlalu sopan. Ia mengangkat gelas anggur dan meminumnya tanpa ragu. Ketika melihat Lu Ming meneguk anggur itu, kepala keluarga Zhou dan kedua tetua tampak sangat gembira. Di mata Zhou Xin sempat muncul sedikit rasa iba. Namun perasaan itu segera digantikan oleh tekad. Lu Ming memuji rasa anggur tersebut. Kepala keluarga Zhou tertawa dan mendorongnya untuk minum lebih banyak. Namun pada saat itu Lu Ming tiba-tiba mengatakan bahwa anggur itu memang enak, tetapi sayangnya telah dicampur racun sehingga tidak lagi baik. Kepala keluarga Zhou dan yang lainnya langsung terkejut. Pada saat yang sama Lu Ming tiba-tiba meraung. Kekuatan naganya meledak dan ia langsung melayangkan satu telapak tangan ke arah salah satu tetua. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga tetua tersebut tidak sempat bertahan. Tubuhnya langsung dihantam oleh telapak tangan Lu Ming. Dengan jeritan mengerikan, tubuh tetua itu hancur berkeping-keping. Kepala keluarga Zhou sangat marah. Seorang ahli alam Dewa Roh terbunuh dalam sekejap. Bagi keluarga Zhou yang hanya memiliki sedikit ahli seperti itu, kehilangan satu orang merupakan kerugian yang sangat besar. Aura kuat langsung meledak dari tubuhnya. Ia melayangkan telapak tangan yang mengandung kekuatan luar biasa ke arah Lu Ming. Serangan itu memiliki kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Meja serta seluruh hidangan di atasnya langsung berubah menjadi bubuk. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menghantamnya. Itulah kekuatan seorang ahli tingkat kedua alam Dewa Roh. Lu Ming segera membalas dengan telapak tangannya sendiri. Kedua serangan bertabrakan dan menghasilkan ledakan dahsyat. Tubuh Lu Ming bergetar keras dan ia terpental mundur lebih dari 10 langkah. Setiap langkahnya meninggalkan lubang besar di tanah hingga seluruh halaman bergetar hebat. Namun Lu Ming tidak ragu sedikit pun. Ia langsung mengambil keputusan untuk melarikan diri. Dengan satu langkah kuat ia menghentakkan tanah. Seluruh gunung berguncang hebat. Kekuatan dahsyat meledak dan hampir menghancurkan gunung itu. Jika bukan karena puncak utama keluarga Zhou telah dilindungi oleh formasi, gunung tersebut pasti sudah hancur. Tubuh Lu Ming melesat ke langit. Kepala keluarga Zhou dan tetua yang tersisa segera mengejarnya. Serangan mengerikan mereka terus menghantam ke arah Lu Ming. Pada saat itu Dandan tiba-tiba keluar. Tubuhnya menyusut ke dalam cangkang dan berubah menjadi bola keras yang menghantam kepala keluarga Zhou. Kepala keluarga Zhou memukul cangkang Dandan dengan telapak tangannya hingga Dandan terpental jauh. Namun gangguan singkat itu sudah cukup. Lu Ming telah mencapai langit dan siap menggunakan teknik 9 naga penjejak langit untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat besar muncul di atas kepalanya. Kekuatan itu turun seperti gunung suci kuno dan menghantam tubuhnya. Tubuh Lu Ming jatuh dari langit seperti bola meriam dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Lu Ming berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah. Wajahnya pucat dan darah terus keluar dari mulutnya. Di langit muncul seorang tetua berambut putih. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat luas dan menakutkan. Dialah yang menjatuhkan Lu Ming hanya dengan satu telapak tangan. Dandan mencoba melarikan diri. Namun tetua itu melambaikan tangannya dan membentuk telapak raksasa yang menutupi langit. Telapak itu langsung menangkap Dandan. Hati Lu Ming tenggelam. Kekuatan tetua tersebut setidaknya berada pada tingkat keempat alam Dewa Roh atau bahkan lebih tinggi. Ia tidak menyangka keluarga Zhou memiliki keberadaan yang begitu kuat. Lu Ming kemudian menoleh ke arah Zhou Xin. Tatapannya sangat dingin. Ia menanyakan alasan pengkhianatan itu. Kepala keluarga Zhou berjalan mendekati Lu Ming dengan wajah dingin. Ia memerintahkan Lu Ming untuk menyerahkan harta gua surgawi, teknik kultivasi, teknik bela diri, serta seluruh rahasia kekuatannya.
Menurutnya seseorang tidak dapat menjadi jenius hanya karena bakat. Keberuntungan dan kesempatan juga merupakan faktor penting. Lu-Ming tiba-tiba tertawa keras. Kini ia benar-benar mengerti. Keluarga Zhou menginginkan diagram gunung dan sungai miliknya serta berbagai harta lain yang ia miliki. Betapa ironisnya. Ia telah menyelamatkan Zhou Xin 2 kali, namun keluarga Zhou justru membalasnya dengan pengkhianatan. Zhou Xin menundukkan kepala. Di matanya sempat muncul sedikit rasa bersalah, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Pada saat itu raungan naga tiba-tiba menggema di udara. 9 garis keturunan naga muncul bersamaan. Tubuh Lu-Ming berubah menjadi wujud 9 naga yang melayang di udara. Kepala keluarga Zhou dan para tetua langsung berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa garis keturunan Lu-Ming ternyata adalah garis keturunan 9 naga legendaris. Bab 1046. Tetua keluarga Zhou mengeluarkan raungan panjang. Auranya melesat ke langit seperti pilar raksasa yang mengguncang dunia. Ia mengulurkan telapak tangannya yang sebesar gunung untuk menghalangi jalan mundur Lu-Ming. Telapak raksasa itu menghantam wujud 9 naga. Lu-Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. 7 aliran energi naga dilepaskan bersamaan dengan 5 jenis konsep. Teknik penekan surga penjara juga diaktifkan hingga batas tertinggi. Dengan 9 langkah berturut-turut, Lu-Ming melancarkan serangan puncaknya. Ledakan demi ledakan mengguncang udara. Telapak raksasa milik tetua keluarga Zhou mulai bergetar. Wajah tetua itu menjadi sangat serius. Ia menghela napas panjang dan menyadari bahwa seorang kultivator pada lingkaran besar alam embrio roh ternyata bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena mereka sudah menyinggung orang seperti ini, mereka sama sekali tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Kepala keluarga Zhou dan tetua lainnya juga sangat terkejut. Tetua keluarga Zhou adalah ahli tingkat keempat alam dewa roh, tetapi ia masih mengakui kekuatan Lu-Ming. Hal itu benar-benar membuat mereka terkejut. Aura tetua keluarga Zhou tiba-tiba meledak lebih kuat. Kekuatan telapak tangannya meningkat dengan dahsyat. Satu demi satu naga yang terbentuk dari energi Lu-Ming hancur dan menghilang. Akhirnya wujud 9 naga runtuh dan tubuh asli Lu-Ming kembali terlihat. Ia jatuh ke tanah sambil batuk darah. Kekuatan tetua keluarga Zhou terlalu menakutkan. Meskipun Lu-Ming telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak mampu melarikan diri. Tetua keluarga Zhou langsung muncul di hadapan Lu-Ming. Ia mengulurkan satu jari dan menunjuk ke arah Lu-Ming. Lu-Ming tidak mampu menahan serangan itu. Gelombang kekuatan jari menembus tubuhnya, dan inti esensial yang kuat langsung menyegel seluruh kekuatan di tubuh Lu-Ming. Kini Lu-Ming sama sekali tidak dapat menggerakkan inti esensialnya. Pada saat itu sebuah pagoda kecil terbang keluar dari dahi kepala keluarga Zhou. Pagoda itu membesar dengan cepat dan melayang di atas kepala Lu-Ming. Cahaya dari pagoda itu masuk ke dalam tubuhnya. Lu-Ming merasakan bahwa bukan hanya inti esensialnya yang disegel. Bahkan rune konsep di dalam tubuhnya juga ikut terkunci. Ia tidak dapat menggunakan kekuatan konsep sedikit pun. Tetua keluarga Zhou menjelaskan bahwa pagoda tersebut adalah pagoda penyegel esensi. Dengan pagoda itu, inti esensial, garis keturunan, bahkan kekuatan konsep tidak dapat digunakan. Lu-Ming tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Di tangan tetua itu juga terdapat dandan yang tertangkap. Keempat anggota tubuh dandan masuk ke dalam cangkangnya, dan sebuah suara marah terdengar dari dalam. Dandan mengancam bahwa jika mereka tidak segera melepaskannya, dan Lu-Ming, mereka akan menyesal di masa depan. Tetua keluarga Zhou mencoba menghancurkan dandan dengan kekuatannya. Namun wajahnya segera berubah. Ia menyadari bahwa cangkang kura-kura itu sama sekali tidak mengalami kerusakan. Dandan tertawa keras dan mengejek kekuatan tetua tersebut. Ia mengatakan bahwa kekuatan seperti itu tidak mungkin mampu membunuhnya. Tetua keluarga Zhou menjadi marah. Ia berkata bahwa nanti ia akan menyempurnakan kura-kura kecil itu dengan api. Setelah itu ia memandang kepala keluarga Zhou dan mengatakan bahwa Lu-Ming sudah ditekan sepenuhnya. Rahasia besar yang dimiliki pemuda itu kini dapat digali. Setelah mengatakan itu, tetua keluarga Zhou terbang pergi meninggalkan tempat tersebut. Kepala keluarga Zhou kemudian menatap Lu-Ming dengan dingin. Ia memerintahkan Lu-Ming untuk menyerahkan harta gua surgawi serta teknik kultivasinya. Namun Lu-Ming hanya tersenyum dingin. Tatapannya menyapu kepala keluarga Zhou, Zhou Xin, serta tetua yang tersisa. Tatapan itu membuat mereka semua merasakan hawa dingin di punggung.
Kepala keluarga Zhou menengus marah. Ia mengulurkan tangan dan menarik cincin penyimpanan dari jari Luming. Kesadarannya masuk ke dalam cincin tersebut. Setelah beberapa saat wajahnya menjadi sangat gelap. Memang ada banyak barang di dalam cincin itu, tetapi tidak ada yang benar-benar berharga. Tidak ada harta langka yang dapat membuatnya tergerak. Luming tersenyum mengejek. Sebagian besar harta berharganya telah disimpan di salah satu puncak gunung di dalam diagram gunung dan sungai. Di tempat itu ia juga memasang formasi ilusi khusus. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang dapat menemukan harta-harta tersebut. Luming sudah mempersiapkan hal itu sejak lama karena perjalanan di luar sangat berbahaya. Jika suatu hari ia menghadapi bahaya besar, setidaknya hartanya tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kepala keluarga Zhou kembali mengancam Luming agar menyerahkan harta gua surgawi. Namun Luming hanya tertawa dingin. Ia mengatakan bahwa jika suatu hari ia berhasil keluar dari tempat ini, seluruh keluarga Zhou akan dimusnahkan. Kepala keluarga Zhou menjawab dengan dingin bahwa Luming tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Ia kemudian menggunakan energi esensialnya untuk mengikat tubuh Luming dan membawanya terbang. Zhou Xin dan tetua lainnya mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah gua besar. Kepala keluarga Zhou membawa Luming masuk ke dalamnya. Gua itu menurun ke bawah dan semakin dalam. Semakin jauh mereka berjalan, suhu di sekeliling semakin meningkat. Luming merasakan panas yang semakin kuat menyelimuti tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Zhou menggunakan inti esensial mereka untuk melindungi tubuh. Namun Luming tidak dapat melakukan hal yang sama karena kekuatannya telah disegel. Suhu mengerikan itu langsung memengaruhi tubuhnya. Rasa panas dan sakit mulai menyebar ke seluruh tubuh. Mereka berjalan selama setengah jam sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam. Di sana terdapat sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Mereka berdiri di tepi sebuah tebing. Di bawah tebing itu terdapat lautan lava berwarna merah keunguan yang tampak tak berujung. Suhu di tempat itu sangat mengerikan. Kulit tubuh Luming mulai memerah karena panas. Ia merasakan rasa sakit yang tajam. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saat ini, api biasa bahkan tidak mampu membakar sehelai rambut pun di tubuhnya. Namun lava di tempat ini jauh berbeda. Suhu lava tersebut lebih dari 100 kali lipat dibandingkan lava biasa. Darah di dalam tubuh Luming mulai mendidih. Ia bahkan merasa seolah jiwanya sedang terkoyak oleh panas yang mengerikan. Luming mengenali nyala api tersebut. Itu adalah api bumi pembakar dewa. Kepala keluarga Zhou berdiri di tepi tebing dan menatap Luming dengan dingin. Ia kembali memerintahkan Luming untuk menyerahkan harta gua surgawi. Jika Luming menyerahkannya, ia akan diberi kematian yang cepat. Namun jika tidak, ia harus merasakan siksaan dari api bumi pembakar dewa. Luming hanya membalas dengan senyum dingin yang penuh penghinaan. Melihat itu kepala keluarga Zhou menjadi marah. Ia mendorong tubuh Luming ke depan. Tubuh Luming jatuh dan melayang tepat di atas lautan lava. Api ungu kemerahan yang mengerikan langsung membumbung tinggi dan menyelimuti tubuhnya. Panas yang mengerikan mulai membakar tubuh dan jiwanya. Rasa sakit yang tak terbayangkan langsung menyerang Luming. Ia mengeluarkan erangan tertahan. Keringat dingin mengalir dari tubuhnya, tetapi langsung menguap karena suhu yang sangat tinggi. Namun Luming tetap menggertakkan giginya. Ia pernah menaiki tangga prasasti Raja Surgawi dan mengalami banyak serangan yang langsung menyerang jiwanya. Ia juga pernah melatih teknik kembar terlarang yang memaksa jiwanya terbelah menjadi dua. Rasa sakit saat itu bahkan tidak kalah mengerikan. Karena pengalaman tersebut, daya tahannya terhadap rasa sakit jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Ia mulai menenangkan dirinya dan mengatur pernapasan. Kepala keluarga Zhou yang menyaksikan pemandangan itu perlahan berubah ekspresi. Awalnya tatapannya dingin. Namun perlahan-lahan ia mulai merasa terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Luming masih mampu menahan siksaan api bumi pembakar dewa. Bab 1047. Dalam bayangan kepala keluarga Zhou, Luming seharusnya meraung, meratap, menjerit, bahkan memohon belas kasihan. Namun pemandangan seperti itu tidak pernah muncul. Ia sangat memahami betapa mengerikannya api bumi pembakar dewa. Di masa lalu, banyak orang yang pernah menyinggung perasaannya dibawa ke tempat ini. Tidak seorang pun dari mereka mampu bertahan lebih dari 5 menit. Semua orang akan menjerit dan memohon belas kasihan.
Bahkan ada yang berharap segera mati karena rasa sakit di dalam api bumi pembakar dewa jauh lebih menyiksa daripada kematian. Namun kini lebih dari 10 menit telah berlalu. Lu-Ming justru duduk bersila dengan tenang di atas lava seolah-olah ia sedang duduk di tempat biasa. Pemandangan itu membuat hati kepala keluarga Zhou sedikit bergetar. Pemuda ini terlalu mengerikan. Ia adalah monster yang menakutkan. Orang seperti itu sama sekali tidak boleh dibiarkan keluar hidup-hidup. Di sampingnya, Zhou Xin akhirnya berbicara dengan suara pelan. Tatapannya dipenuhi rasa iba. Ia meminta izin untuk pergi lebih dulu. Kepala keluarga Zhou mengangguk. Zhou Xin melirik Lu-Ming untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tatapan kepala keluarga Zhou kembali menjadi dingin. Ia ingin melihat berapa lama Lu-Ming mampu bertahan. Tangannya membentuk segel. Pagoda penyegel esensi yang melayang di atas kepala Lu-Ming mulai bergetar. Beberapa rantai besi turun dari puncak pagoda dan menusuk bahu Lu-Ming, mengunci tubuhnya dengan kuat. Lu-Ming mendengus pelan. Ia melirik dingin ke arah kepala keluarga Zhou, lalu menutup matanya. Tubuh fisiknya telah dirantai. Pagoda penyegel esensi menekan inti esensial, garis keturunan, serta kekuatan konsepnya. Ia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Api yang mengerikan terus membakar tubuhnya dari segala arah. Gelombang rasa sakit yang tak terbayangkan menyapu tubuh dan jiwanya. Pada awalnya Lu-Ming merasakan penderitaan yang luar biasa. Namun perlahan-lahan hatinya mulai menjadi tenang. Seberapapun sakit yang ia rasakan, hal itu tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Bagi dirinya, semua ini hanyalah ujian dalam perjalanan bela diri. Tidak peduli berapa banyak cobaan yang harus dihadapi, ia tidak akan menyerah. Perlahan-lahan kesadarannya menjadi semakin tenang. Pada akhirnya ia benar-benar memasuki keadaan spiritual yang sangat mendalam. Rasa sakit seolah menjauh darinya. Tubuhnya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang sangat misterius. Dalam catatan kuno, keadaan ini dikenal sebagai pemahaman Dao. Manusia dan langit menjadi satu. Seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu tubuh fisik dan merasakan Dao agung langit dan bumi. Tidak seorang pun menyangka bahwa siksaan api bumi pembakar dewa justru membuat pikiran Lu-Ming menjadi kosong dan memasuki keadaan misterius itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. 5 jam berlalu. Setengah hari berlalu. 1 hari berlalu. 3 hari kemudian Lu-Ming masih duduk di atas lava tanpa bergerak sedikit pun. Pada awalnya kepala keluarga Zhou dan tetua lainnya merasa sangat terkejut dan tidak percaya. Namun setelah beberapa waktu mereka mulai menjadi mati rasa. Lu-Ming duduk di sana tanpa bergerak. Jika bukan karena tanda kehidupan yang masih terlihat pada tubuhnya, mereka hampir mengira bahwa ia sudah mati. Tetua yang berada di samping kepala keluarga Zhou bahkan tidak mampu menahan keterkejutannya. Ia berkata bahwa pemuda itu benar-benar menentang langit. Ia tidak menyangka Lu-Ming mampu bertahan selama 3 hari penuh. Kepala keluarga Zhou tetap bersikap dingin. Ia mengatakan bahwa semua jenius pilihan langit memiliki kemauan yang luar biasa. Lu-Ming bahkan mampu mengalahkan Xue Luo, sehingga kekuatan mentalnya tentu sangat menakutkan. Namun manusia tetap memiliki batas. Menurutnya Lu-Ming hanya sedang menahan diri. Cepat atau lambat ia pasti akan runtuh. Mereka terus menunggu. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari berlalu dalam sekejap. Namun Lu-Ming masih duduk tenang di atas lava tanpa bergerak sedikit pun. Kepala keluarga Zhou menggertakkan giginya. Ia kembali menanyakan apakah Lu-Ming bersedia menyerahkan harta gua surgawi. Selama 7 hari itu ia telah menanyakan hal yang sama lebih dari 30 kali. Namun Lu-Ming tetap menutup matanya. Ia bahkan tidak memedulikannya. Kepala keluarga Zhou akhirnya kehilangan kesabaran. Ia mengatakan bahwa jika Lu-Ming tidak ingin berbicara, maka ia akan dibiarkan tinggal di tempat itu selamanya untuk merasakan siksaan api bumi pembakar dewa. Setelah itu ia pergi bersama tetua yang berada di sampingnya. Sepanjang jalan mereka menutup pintu-pintu batu yang ada di lorong. Tempat itu benar-benar disegel. Tubuh fisik Lu-Ming terkunci. Kultivasinya ditekan sepenuhnya. Mereka tidak khawatir ia akan menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin melihat berapa lama ia mampu bertahan. Di dalam gua bawah tanah itu Lu-Ming tetap duduk bersila di atas lava.
Kesadarannya telah memasuki keadaan yang sangat misterius. Ia melupakan segalanya. Secara naluriah ia merasakan dao langit dan bumi. Waktu mengalir seperti air. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Pada awalnya kepala keluarga Zhou datang setiap 7 hari untuk menginterogasi Luming. Namun kemudian ia hanya datang sebulan sekali. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun penuh Luming ditekan di tempat itu. Sementara itu di sebuah gua lain di wilayah keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou duduk bersila. Di telapak tangannya terdapat api yang berkobar hebat. Api itu sedang membakar sebuah cangkang kura-kura. Cangkang itu adalah tubuh Dandan. Dari dalam cangkang terdengar suara ejekan. Dandan terus mengejek dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu melakukan apapun kepadanya. Ia menyuruh tetua keluarga Zhou menunggu kematian mereka sendiri. Setelah api padam, tetua keluarga Zhou memandang cangkang itu dengan ekspresi serius. Selama 1 tahun penuh, ia telah menggunakan berbagai cara. Namun ia tetap tidak mampu melukai Dandan sedikit pun. Ia bahkan tidak mampu membunuhnya. Hal itu membuatnya sangat terkejut dan perlahan mulai merasa takut. Ia juga mendengar kabar bahwa Luming telah ditekan di dalam api bumi pembakar dewa selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun itu Luming tidak bergerak sedikit pun. Namun ia tetap bertahan hidup. Semua itu membuat hati tetua keluarga Zhou semakin gelisah. Pada saat itu kepala keluarga Zhou datang ke dalam gua. Tetua keluarga Zhou langsung menanyakan keadaan Luming. Kepala keluarga Zhou menggertakkan giginya. Ia mengatakan bahwa pemuda itu masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Tetua keluarga Zhou akhirnya membuat keputusan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus berlangsung. Baik Luming maupun kura-kura itu terlalu aneh dan berbahaya. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Ia memutuskan untuk menunggu 3 bulan lagi. Jika setelah 3 bulan Luming masih tidak berbicara, maka mereka akan membunuhnya. Setelah itu ia akan meminta seorang paragon untuk menghancurkan kura-kura tersebut. Kepala keluarga Zhou mengangguk tanpa daya. Jika Luming dibunuh, mereka tentu tidak akan mendapatkan harta gua surgawi. Semua usaha mereka akan menjadi sia-sia. Namun membiarkan Luming tetap hidup juga membuat mereka semakin gelisah. Pemuda itu terlalu menakutkan. Di dalam gua bawah tanah, Luming masih duduk bersila di atas lava. Pagoda penyegel esensi masih tergantung di atas kepalanya dan terus menekannya. Inti esensial, garis keturunan, serta kekuatan konsepnya tetap tidak dapat digunakan. Namun pada saat itu cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari tulang punggungnya. Cahaya itu perlahan menjadi semakin terang. Pada akhirnya cahaya merah darah itu memancar sangat kuat hingga menutupi warna lava merah keunguan di sekitarnya. Seluruh gua bawah tanah dipenuhi cahaya merah darah. Kemudian setetes darah perlahan merembes keluar dari tulang punggung Luming. Tetesan darah itu melayang di atas kepalanya. Warnanya merah terang dan jernih seperti kristal. Namun aura yang dipancarkannya sangat dingin. Niat membunuh yang tak terbatas serta martabat yang agung menyebar ke seluruh gua bawah tanah. Pada saat itu mata Luming yang telah tertutup selama 1 tahun tiba-tiba terbuka. Matanya memancarkan cahaya tajam. Ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Setelah menjalani cobaan selama 1 tahun penuh, tubuh dan jiwanya akhirnya mengalami perubahan besar. Garis keturunan ketiganya akhirnya terbangun. Namun sesuatu yang membuatnya terkejut adalah bahwa garis keturunan ketiga itu tidak memiliki cakra sedikit pun. Bab 1048. Luming sama sekali tidak menyangka bahwa garis keturunan ketiganya ternyata berbentuk setetes darah. Tetesan darah itu jelas bukan esensi darah dari 9 naga. Itu adalah garis keturunan baru yang benar-benar terbangun dari dalam tubuhnya sendiri. Di sekitar tetesan darah itu tidak terdapat satupun cakra. Keadaan ini sangat aneh. Keadaannya hampir sama seperti saat garis keturunan 9 naga pertama kali terbangun. Pada saat garis keturunan 9 naga muncul untuk pertama kalinya, juga tidak terdapat cakra sama sekali. Namun kemudian jumlah cakranya meningkat setelah menyerap esensi darah. Luming bertanya-tanya apakah garis keturunan ketiga ini juga akan berkembang dengan cara yang sama. Kesadarannya menyatu dengan garis keturunan ketiga dan ia mulai merasakannya dengan hati-hati. Pada saat itu sebuah raungan dahsyat tiba-tiba meledak di dalam pikirannya. Suara itu begitu besar dan penuh kekuatan. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Luming seketika tenggelam di dalamnya.
Niat membunuh memenuhi seluruh pikirannya. Ia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Matanya dipenuhi cahaya pembunuhan yang menakutkan. Pada saat itu hatinya dipenuhi keinginan untuk membantai seluruh makhluk hidup di dunia. Pada saat yang sama ia merasakan energi yang tak terbatas di dalam tetesan darah garis keturunan ketiganya. Di mata Lu-Ming, tetesan darah itu tidak lagi tampak seperti setetes darah biasa. Itu adalah lautan darah yang luas tanpa batas. Lautan darah itu dipenuhi energi yang tidak terhingga. Lu-Ming merasa bahwa bahkan seorang ahli tingkat kerajaan pun akan tampak seperti semut di hadapan energi itu. Pada saat itu secuil energi keluar dari lautan darah dan mengalir ke tubuh Lu-Ming. Energi yang keluar itu bahkan tidak mencapai satu bagian kecil dari keseluruhan kekuatan lautan darah. Namun kekuatan yang dihasilkannya sudah sangat menakutkan. Lu-Ming kembali meraung. Niat membunuh yang tak terbatas menyelimuti dirinya. Cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Rambutnya berubah menjadi merah darah seperti darah segar. Rambut merah itu berkibar tertiup angin. Energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Rantai besi yang sebelumnya tergantung dari pagoda penyegel esensi langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Cahaya yang menekan kultivasi Lu-Ming juga dihancurkan oleh kekuatan itu. Tanpa penekanan tersebut, inti esensial yang telah ditekan selama 1 tahun mulai bergemuruh dengan liar. Embrio roh di dalam tubuhnya berdetak keras seperti jantung yang hidup. Pada saat yang sama, simbol konsep di dalam tubuhnya bersinar terang dan berkembang dengan cepat. 5 pilar cahaya yang berwarna berbeda melesat ke langit dan menghantam pagoda penyegel esensi. Pagoda itu terus bergetar sebelum akhirnya meledak. Kelima konsep Lu-Ming telah menembus tingkat keempat. Energi mengerikan menyapu seluruh tempat itu. Lava di bawahnya bergolak hebat sementara gua di atasnya bergetar keras. Di wilayah keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Auranya langsung melonjak ke langit dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia segera bergegas menuju gua bawah tanah. Pada saat itu Lu-Ming meraung keras. Ia merasakan bahwa pikirannya hampir ditelan oleh niat membunuh yang tak terbatas. Namun pada akhirnya kesadarannya tidak sepenuhnya runtuh. Ia masih mampu mempertahankan sebagian kejernihan pikirannya. Lu-Ming segera mengambil keputusan. Ia akan menembus alam Dewa Roh. Garis keturunan 9 naga muncul kembali dengan raungan besar. Lu-Ming mengayunkan tangannya. Tumpukan besar batu mentah muncul di udara. Jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta batu mentah. Sebagian berasal dari pemberian guru tertinggi 9 matahari, sementara sebagian lainnya diperoleh dari hasil membunuh musuh selama perjalanan. 9 naga membuka mulut mereka dan menelan seluruh batu mentah itu sekaligus. Di dalam dantian Lu-Ming, embrio roh berdetak dengan sangat cepat. Seolah-olah sebuah kehidupan baru akan segera lahir. Tiba-tiba embrio roh itu mengeluarkan daya tarik yang sangat kuat. Daya tarik itu menarik jiwa Lu-Ming masuk ke dalam embrio roh. Pada saat berikutnya embrio roh itu pecah. Di dalam dantian muncul sosok kecil. Sosok itu adalah miniatur Lu-Ming. Wajah dan bentuknya sama persis dengan Lu-Ming, hanya saja ukurannya sangat kecil, kira-kira sebesar kepalan tangan. Itulah roh dewa. Roh dewa terbentuk dari penyatuan esensi, energi, dan jiwa seorang kultivator. Lu-Ming mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya bergerak dan langsung melesat ke langit. Batu-batu di atas gua meledak seperti tahu yang dihancurkan. Pada saat itu, seluruh gunung tepi genderang serta wilayah keluarga Zhou mulai bergetar hebat. Cahaya merah darah menembus tanah dan melesat ke langit. Di dalam cahaya merah itu, Lu-Ming berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah yang dipenuhi niat membunuh. Raungan pembunuhan terus bergema dari garis keturunan ketiganya. Pada saat itu, tetua keluarga Zhou tiba di tempat tersebut. Ia memandang Lu-Ming dengan penuh ketidakpercayaan. Sementara itu, para anggota keluarga Zhou lainnya juga mulai berdatangan dari segala arah. Kepala keluarga Zhou, para tetua, dan juga Zhou Xin muncul di udara. Mereka semua terkejut melihat Lu-Ming. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lu-Ming mampu melarikan diri dari tempat itu. Tetua keluarga Zhou tertawa keras dan mengatakan bahwa ia memang sudah menduga bahwa mereka tidak akan mampu menahan pemuda itu. Namun ia segera mengeluarkan raungan pembunuhan. Ia bersumpah akan membunuh Lu-Ming sepenuhnya kali ini. Tetua keluarga Zhou langsung menyerang Lu-Ming. Namun pada saat berikutnya bulu kuduknya tiba-tiba berdiri.
perasaan bahaya yang sangat kuat muncul di dalam hatinya. Tanpa sadar ia menatap ke langit. Pupil matanya langsung mengecil. Di langit angin dan awan berkumpul. Awan hitam tak berujung muncul dan menutupi langit. Kilat menyambar tanpa henti di dalam awan tersebut. Kekuatan yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tetua keluarga Zhou segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Lu Ming sedang menghadapi kesengsaraan surgawi. Pada saat itu Lu Ming belum sepenuhnya memasuki alam dewa roh. Ia masih harus melewati kesengsaraan rohani dewa. Hanya setelah melewati kesengsaraan itu ia benar-benar akan menjadi ahli alam dewa roh. Jika gagal melewatinya, ia akan hancur menjadi abu. Tetua keluarga Zhou segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Jika mereka terseret ke dalam kesengsaraan surgawi, mereka juga harus menghadapinya. Kekuatan kesengsaraan akan menyesuaikan dengan tingkat kultivasi orang yang terlibat. Jika mereka terlibat tanpa persiapan, itu sama saja dengan mencari kematian. Tetua keluarga Zhou segera mundur dengan cepat. Ia berniat menunggu hingga Lu Ming selesai melewati kesengsaraan sebelum datang kembali untuk membunuhnya. Ia yakin bahwa meskipun Lu Ming berhasil menembus tingkat pertama alam dewa roh, ia masih dapat membunuhnya dengan mudah. Di alam dewa roh, perbedaan kekuatan antar tingkat sangat besar. Ia tidak percaya bahwa Lu Ming mampu melompati 3 tingkat sekaligus untuk melawannya. Namun pada saat itu Lu Ming menatap kepala keluarga Zhou dengan tatapan tajam. Ia melangkah maju dan menggunakan teknik langkah 9 naga penghentak langit. Kecepatan langkahnya kini beberapa kali lebih cepat dibandingkan 1 tahun yang lalu. Teknik itu tampaknya telah menembus batas baru. Tubuh Lu Ming melesat seperti kilat dan langsung mendekati kepala keluarga Zhou. Pada saat yang sama awan hitam di langit bergolak. Sambaran petir besar turun menghantam Lu Ming. 5 kekuatan konsep berkumpul dan membentuk baju zirah 5 warna yang melindungi tubuhnya. Lu Ming bahkan tidak memandang petir itu. Ia terus mengejar kepala keluarga Zhou. Petir menghantam tubuhnya. Namun ia langsung menembusnya tanpa mengalami luka sedikit pun. Langit kembali bergemuruh. Kali ini 3 sambaran petir besar turun bersamaan dan menghantam tubuh Lu Ming. Bab 1049. 3 sambaran petir, masing-masing setebal tangki air, melesat melintasi langit seolah merobek angkasa. Tekanan surgawi yang menakutkan memenuhi udara, membuat para murid keluarga Zhou di bawah gemetar ketakutan, seakan bencana besar akan segera menimpa mereka. Namun menghadapi petir yang begitu mengerikan, Lu Ming tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia tetap melesat lurus menuju tetua keluarga Zhou. Tetua keluarga Zhou panik. Ia berlari maju sambil meraung ketakutan. Di dalam hatinya dipenuhi rasa cemas dan kemarahan, tetapi ia tidak berani menyerang Lu Ming. Jika ia menyerang Lu Ming yang sedang menghadapi kesengsaraan petir, ia akan langsung terseret ke dalam kesengsaraan itu. Ia hanya bisa berharap agar petir surgawi menghancurkan Lu Ming menjadi abu. 3 sambaran petir jatuh dan menghantam tubuh Lu Ming. Namun Lu Ming sama sekali tidak terluka. Bahkan kecepatannya tidak berkurang sedikit pun saat ia terus mendekati tetua keluarga Zhou. Tetua keluarga Zhou semakin ketakutan. Di matanya Lu Ming benar-benar tampak seperti makhluk yang tidak normal. Lu Ming bahkan tidak mencoba menahan kesengsaraan petir itu. Hal itu benar-benar sulit dipercaya. Bagi setiap kultivator, kesengsaraan surgawi adalah pedang tajam yang selalu tergantung di atas kepala. Tak terhitung banyaknya kultivator yang berubah menjadi abu di bawah petir kesengsaraan. Ketika tetua keluarga Zhou sendiri menembus alam dewa roh dahulu, ia telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun. Bahkan saat menghadapi kesengsaraan terakhir, ia hampir mati sebelum akhirnya berhasil selamat. Namun Lu Ming tampak seolah menghadapi kesengsaraan itu dengan mudah. Di sisi lain Dandan tertawa keras dengan sikap sangat arogan. Ia mengejek tetua keluarga Zhou yang kini tampak ketakutan. Tetua keluarga Zhou menjadi sangat marah. Dengan hati yang keras, ia melemparkan Dandan langsung ke dalam wilayah kesengsaraan petir. Begitu Dandan memasuki wilayah kesengsaraan, awan kesengsaraan di langit menjadi semakin mengerikan. Petir bergemuruh tanpa henti hingga bumi ikut bergetar. Seketika sebuah petir menghantam tubuh Dandan. Namun Dandan justru meregangkan kepala dan anggota tubuhnya keluar dari cangkang. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan petir itu. Setelah itu ia meregangkan tubuh dengan santai sambil tertawa keras. Selama 1 tahun penuh ia telah terkurung seperti pengecut. Kini akhirnya ia bebas. Tubuhnya dipenuhi percikan listrik, tetapi matanya bersinar penuh kegembiraan.
Pemandangan itu membuat mata tetua keluarga Zhou dan para anggota keluarga Zhou hampir keluar dari rongganya. Tetua keluarga Zhou kehilangan seluruh ketenangannya. Ia hanya memikirkan satu hal, yaitu melarikan diri secepat mungkin. Namun kecepatan Lu Ming terlalu menakutkan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan langsung mendekati tetua keluarga Zhou. Awan kesengsaraan di langit bergulung dan langsung menyelimuti tetua keluarga Zhou. Tetua keluarga Zhou meraung marah. Namun semuanya sudah terlambat. Petir kesengsaraan turun menghantamnya. Petir itu bahkan jauh lebih menakutkan daripada petir yang menghantam Lu Ming. Tetua keluarga Zhou mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan petir tersebut. Sementara itu 9 sambaran petir lainnya turun menghantam Lu Ming. Namun Lu Ming dengan mudah memblokir semuanya. Saat ini ia memiliki 5 konsep tingkat keempat. Kekuatan kesengsaraan petir hampir tidak mampu melukainya. Pada saat itu seekor burung raksasa tiba-tiba turun dari awan gelap. Burung itu sepenuhnya terbentuk dari petir. Petir yang memadat menjadi bentuk makhluk hidup. Itu adalah manifestasi petir kesengsaraan yang hanya muncul ketika jenius tertinggi menghadapi kesengsaraan. Tetua keluarga Zhou langsung berteriak putus asa. Ia menyadari bahwa itu adalah kesengsaraan petir yang paling mengerikan. Kepala keluarga Zhou juga meraung putus asa dari kejauhan. Karena ia berada di dalam wilayah kesengsaraan, ia juga harus menghadapi petir itu. Jika hanya kesengsaraan biasa mungkin masih ada harapan. Namun menghadapi kesengsaraan seperti ini, ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Petir demi petir terus turun. Tetua keluarga Zhou berjuang mati-matian untuk menahannya. Setelah beberapa gelombang petir, rambutnya menjadi kacau dan darah mengalir dari mulutnya. Kemudian 9 petir lainnya turun sekaligus. Tetua keluarga Zhou langsung menggunakan fusi garis keturunan. Garis keturunan tingkat dewa miliknya adalah tanaman merambat api. Tanaman merambat raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul dan menyerang petir tersebut. Namun setelah 9 petir itu jatuh, tanaman merambat api itu menjadi hangus dan hampir mati. Di sisi lain Dandan terlihat sangat santai. Petir apapun yang datang langsung ia telan dengan santai. Lu Ming juga tampak sangat tenang. Ia mengayunkan tinjunya dan burung petir raksasa itu langsung hancur. Tetua keluarga Zhou menyadari bahwa dirinya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ia berteriak keras agar kepala keluarga Zhou dan yang lainnya segera melarikan diri. Lu Ming melangkah maju dengan niat membunuh yang membara. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Matanya berubah merah dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Garis keturunan ketiganya yang berbentuk setetes darah tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi pedang. Lu Ming menggenggam pedang itu. Niat membunuh yang tak terbatas langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Pedang merah darah itu menebas ruang di depannya. Langit tampak terkoyak dan celah hitam yang dalam muncul di udara. Pedang itu begitu kuat. Serangan tetua keluarga Zhou langsung terbelah. Tanaman merambat api miliknya terpotong menjadi 2 bagian. Tetua keluarga Zhou memuntahkan darah. Tubuhnya kembali muncul dari bentuk garis keturunan. Lu Ming kembali menebas dengan pedang merah darah. Cahaya pedang merah menyapu langit dengan keindahan yang mematikan. Tubuh tetua keluarga Zhou langsung terbelah sebelum ia sempat berteriak. Tetua keluarga Zhou terbunuh. Di kejauhan kepala keluarga Zhou menjerit dengan putus asa. Tetua itu adalah pilar utama keluarga Zhou. Dengan kematiannya kekuatan keluarga Zhou akan jatuh drastis. Bahkan jika Lu Ming mati sekarang, keluarga Zhou tetap akan mengalami kehancuran besar. Garis keturunan 9 naga meraung dan menelan seluruh esensi darah, energi, dan vitalitas dari tetua keluarga Zhou. Lu Ming kemudian melangkah maju dan mengejar seorang tetua lain dari keluarga Zhou. Ia menyadari bahwa keluarga Zhou masih memiliki 3 ahli alam dewa roh. Kepala keluarga Zhou dan 2 tetua lainnya. Kedua tetua itu berada pada tingkat pertama alam dewa roh. Kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Lu Ming. Dalam sekejap Lu Ming telah menyusul salah satu dari mereka. Pedang merah darah menebas turun. Tetua itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya terbelah dan terbunuh. Lu Ming kemudian berbalik mengejar tetua yang lain. Tetua itu memohon ampun dengan putus asa. Namun yang ia terima hanyalah kilatan pedang merah darah. Darah menyembur ke udara. Tetua itu juga terbunuh. Wajah kepala keluarga Zhou dipenuhi keputusasaan. Ia tahu bahwa keluarga Zhou telah benar-benar tamat.
Satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah melarikan diri. Namun kecepatan Luming terlalu cepat. Ia bahkan belum sempat melarikan diri jauh sebelum Luming berhasil menyusulnya. Petir kesengsaraan terus menghantam kepala keluarga Zhou. Ia berjuang mati-matian untuk menahannya. Namun setelah 2 gelombang kesengsaraan petir, ia telah terluka parah. Luming melangkah maju dan melayangkan sebuah pukulan. Dengan pukulan itu, seluruh kultivasi kepala keluarga Zhou langsung dilumpuhkan sepenuhnya. Bab 1050. Luming mencengkram kepala keluarga Zhou dengan satu tangan, sementara tangan lainnya terus melancarkan serangan. Seekor harimau petir yang terbentuk dari guntur dan kilat langsung dihancurkan oleh pukulannya. Pada saat yang sama, semakin banyak makhluk yang terbentuk dari petir menerkam Luming dari segala arah. Namun semuanya dihancurkan satu persatu olehnya. Setelah itu Luming melangkah maju dan kembali ke langit di atas wilayah keluarga Zhou. Di bawah sana para anggota keluarga Zhou masih memandang langit dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang menjalani kesengsaraan di langit wilayah keluarga Zhou. Mereka juga tidak mengerti mengapa beberapa ahli alam dewa roh keluarga Zhou justru melarikan diri ke segala arah. Semua terjadi terlalu cepat. Sejak Luming menerobos keluar dari gua bawah tanah hingga memicu kesengsaraan surgawi, waktu yang berlalu bahkan belum mencapai beberapa menit. Kepala keluarga Zhou yang berada di tangan Luming dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Ia memohon agar anggota keluarga Zhou lainnya dibiarkan hidup. Namun saat ini niat membunuh di dalam diri Luming sangat kuat. Ia hanya ingin membantai seluruh keluarga Zhou sebagai balasan atas penderitaan yang ia alami selama 1 tahun terakhir. Tatapan mata Luming dingin seperti es. Di dalam pikirannya terus bergema raungan yang mendorongnya untuk membunuh. Luming melangkah maju. Garis keturunan 9 naga meraung keras. Kekuatan melahap yang mengerikan langsung meledak dan menyelimuti seluruh anggota keluarga Zhou. Jeritan penuh ketakutan bergema di mana-mana. Satu demi satu, anggota keluarga Zhou kehilangan esensi darah, energi, dan jiwa mereka. Tubuh mereka berubah menjadi mayat kering. Seluruh esensi darah, energi kehidupan, dan kekuatan mereka ditelan oleh garis keturunan 9 naga. Energi itu terus dimurnikan dan dituangkan ke dalam roh dewa milik Luming. Kepala keluarga Zhou menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Hampir seluruh anggota keluarga Zhou telah mati. Gunung Yangu dipenuhi oleh mayat. Namun masih ada 1 orang yang tersisa. Di puncak gunung Zhoushin terbaring lemah dengan tatapan kosong. Meskipun niat membunuh Luming sangat kuat dan pikirannya hampir dikendalikan oleh garis keturunan ketiga, ia masih mempertahankan sedikit kesadaran. Karena itu ia sengaja membiarkan Zhoushin tetap hidup. Luming melangkah mendekat. Petir kesengsaraan masih terus turun dari langit. Namun makhluk-makhluk petir yang muncul tidak mampu melakukan apapun terhadap Luming. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Ia telah memahami 5 jenis konsep langit dan bumi. Energi naga di dalam tubuhnya juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Yang paling mengerikan adalah energi kecil yang berasal dari garis keturunan ketiganya. Energi itu bukan hanya meningkatkan niat membunuh Luming, tetapi juga membuat kekuatan tempurnya menjadi jauh lebih menakutkan. Luming menatap Zhoushin dengan mata merah darah. Ia bertanya apakah Zhoushin menyesal. Zhoushin menatap ayahnya dan kemudian menatap Luming. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Ini adalah karma yang mereka ciptakan sendiri. Kepala keluarga Zhou memohon agar Luming mengampuni Zhoushin. Ia mengakui bahwa semua kesalahan berasal dari dirinya. Namun Luming tetap tidak tergerak. Tatapan matanya tetap dingin. Ia menyatakan bahwa semua orang di keluarga Zhou pantas mati. Luming melemparkan kepala keluarga Zhou ke udara. Sebuah petir langsung turun dan menghantamnya. Tubuh kepala keluarga Zhou langsung berubah menjadi abu. Zhoushin menyaksikan ayahnya mati di depan matanya. Luming kemudian menyatakan bahwa dahulu Zhoushin pernah memberinya batu giok ungu yang berisi batu ruang. Batu itu sangat berguna baginya. Namun setelah itu Luming telah menyelamatkan nyawa Zhoushin sebanyak 2 kali. Menurutnya hal itu sudah cukup untuk membalas kebaikan tersebut. Setelah itu keluarga Zhou justru menyerangnya dan menindasnya. Karena itu apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Luming menyatakan bahwa Zhoushin seharusnya mengakhiri hidupnya sendiri. Zhoushin tertawa pahit.
Ia berkata bahwa ia akan mengikuti ayahnya. Tubuhnya bergerak maju menuju Lu Ming. Pada saat itu petir kesengsaraan turun menghantamnya. Tubuh Zhou Xin langsung berubah menjadi abu. Dengan demikian keluarga Zhou hampir sepenuhnya musnah. Kesengsaraan petir masih terus berlanjut. Kekuatannya semakin lama semakin kuat. Lu Ming terus melancarkan pukulan dan menghancurkan makhluk-makhluk petir yang muncul. Pada saat yang sama ia terus memurnikan esensi darah dan energi dari anggota keluarga Zhou menjadi energi miliknya sendiri melalui garis keturunan 9 naga. Roh dewa miliknya menjadi semakin penuh dan semakin kokoh. Lu Ming juga mencoba menuangkan energi esensi darah itu ke dalam garis keturunan ketiganya. Namun ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Garis keturunan ketiga sama sekali tidak menyerap energi tersebut. Lu Ming menjadi bingung. Awalnya ia mengira bahwa garis keturunan ketiga tidak memiliki cakra seperti garis keturunan 9 naga pada masa lalu. Ia mengira garis keturunan itu membutuhkan energi esensi darah untuk meningkat. Namun ternyata tidak demikian. Garis keturunan ketiga tetap tidak memiliki cakra. Namun ia juga tidak menyerap energi esensi darah sama sekali. Karena itu Lu Ming memindahkan energi esensi darah tersebut ke garis keturunan keduanya. Garis keturunan prasasti penekan penjara mulai menyerap energi tersebut. Namun energi itu masih belum cukup. Lu Ming kemudian mengambil cincin penyimpanan milik kepala keluarga Zhou. Dengan satu pikiran ia mengeluarkan tumpukan besar batu mentah. Jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta. 9 naga langsung melahap semuanya dan mulai memurnikan energinya. Seiring waktu berlalu kekuatan kesengsaraan petir semakin kuat. Namun Lu Ming tetap mampu menahan semuanya. Sekitar 1/4 jam kemudian awan gelap di langit akhirnya menghilang. Petir kesengsaraan pun berhenti. Lu Ming akhirnya berhasil melewati kesengsaraan dan benar-benar memasuki alam dewa roh. Kesengsaraan yang sangat menakutkan bagi banyak orang ternyata tidak terlalu sulit bagi Lu Ming. Setelah kesengsaraan berakhir, energi spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Lu Ming. Aura Lu Ming meningkat dengan cepat. Setelah itu Lu Ming segera meninggalkan tempat tersebut. Beberapa jam kemudian, ia telah berada di puncak sebuah gunung yang berjarak jutaan mil dari wilayah keluarga Zhou. Ia duduk bersila di sana. Saat ini auranya telah benar-benar stabil. Ia telah resmi memasuki tingkat pertama alam dewa roh. Seluruh energi darah di dalam tubuhnya juga telah kembali tenang. Rambutnya kembali berubah menjadi hitam. Ketika ia membuka matanya, wajahnya tampak tenang dan murni tanpa sedikit pun niat membunuh. Lu Ming menghela napas panjang. Ia merasakan betapa menakutkannya garis keturunan ketiga itu. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya benar-benar luar biasa. Sebelumnya Lu Ming hampir kehilangan kendali atas dirinya. Ia menyadari bahwa kebenciannya terhadap keluarga Zhou juga turut memperkuat pengaruh garis keturunan ketiga itu. Jika tidak, mungkin ia masih mampu mengendalikan kekuatan tersebut dengan lebih baik. Dengan sifat aslinya sebenarnya ia tidak akan membantai seluruh keluarga Zhou. Paling jauh ia hanya akan membunuh para petinggi keluarga tersebut. Namun saat itu niat membunuh di dalam dirinya begitu kuat, hingga ia hanya ingin membunuh semua orang. Namun semua itu sudah terjadi. Lu Ming tidak menyesalinya. Keluarga Zhou telah menindasnya selama 1 tahun penuh. Mereka harus menanggung akibatnya. Kini satu pertanyaan muncul di dalam benaknya. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga itu? Hanya berbentuk setetes darah, namun di dalamnya tersembunyi kekuatan yang seolah tak terbatas. Lu Ming sebelumnya hanya meminjam sedikit kekuatan darinya, namun kekuatan tempurnya langsung meningkat secara drastis. Namun pada saat yang sama pikirannya hampir dihancurkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Hal itu membuat Lu Ming merasa sangat waspada. Di masa depan ia harus berhati-hati ketika menggunakan kekuatan garis keturunan ketiga itu. Jika ia meminjam kekuatan yang lebih besar lagi, mungkin pikirannya akan sepenuhnya tenggelam dalam niat membunuh yang tak terbatas, dan ia akan berubah menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh.